Ini ada ancaman-ancaman buta yang dilontarkan oleh pinjol-pinjol legal. Saya yakin banget ini pinjol legal ya, tapi pinjolnya kita juga nggak bisa meraba. Kenapa abang yakin bang? Kalau pinjol ilegal, dia tuh gentleman karena dia tahu statusnya ilegal. Kalau dia tidak menyebutkan nama aplikasi, orang mau bayar kemana? Ya, misal dia ngancam nakut-nakuti dengan segala macam. Habis itu nama aplikasi nggak ada, dan teman-teman semuanya yang mendapatkan ancaman itu ketakutan, terus teman-teman mau bayar kemana coba? Iya, kalau Anda hanya pinjam di satu pinjol saja. Kalau lebih dari itu, mau meraba kemana? Makanya saya bilangin, yang pesan-pesan buta hari ini itu banyak dilakukan oleh pinjol-pinjol legal. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kasus mereka kan sudah mulai viral-viral tuh, sejak dari kasus ada kami yang diviralkan kemarin, sampai Kredivo, sampai penutupan dari Aku Laku, kan viral semua. Dan lagian juga banyak yang di report juga oleh orang-orang dan diviralkan juga oleh orang-orang, karena orang-orang tahu bahwa laporan mereka tidak ditanggapi oleh OJK dan mereka bermain dengan media mereka sendiri. Sehingga inilah yang menerbitkan pesan-pesan buta ketika telat bayar itu selalu sampai. Kita diancam, kita dicaci maki, kita ditakut-takuti, tapi nggak tahu pinjolnya namanya apa ya. Boleh lihat di sebelah saya. Terdaftar pinjaman bermasalah akan tercatat dalam Pusdavi, bukan Pusdapi, Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending. Ya, ini ngetik aja dia sudah salah ini debt collector-nya. Dan hari ini akan kami buat pelaporannya karena sudah 7 hari Anda menunggak tagihan dan tidak ada cicilan masuk sepersen pun ke aplikasi kami, dan semua akan terekam dalam Pusat Data Fintech Lending, Pusdapil, kan Pusdapil saya bilangin. Kenapa dia ketiknya Pusdapi gitu loh ya. Yang memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara fintech lending yang telah terdaftar atau berizin OJK. Oke, nama aplikasinya apa? Nggak mungkin dong tiba-tiba hanya masuk ke Pusdapil, tiba-tiba masuk karena bermasalah pengguna yang tidak patuh dengan perjanjian segala macam. Kan nama aplikasinya apa? Kalau orang ketakutan dengan hal ini, dia mau bayar kemana gitu ya. Habis itu lagi dikiriminlah foto KTP. Ini kan sebenarnya nggak boleh ya. Dikiriminlah foto KTP, ya bagian dari sesuatu yang menakutkan yang waktu itu Anda kirimkan. Anda ingat-ingat aja, kalau pernah mendapatkan gambar seperti ini, kira-kira foto KTP seperti itu Anda kirim ke aplikasi mana? Ya, ingat aja itu. Ketika Anda pengajuan ada verifikasi data, Anda pahamkan untuk apa verifikasi data? Jika seperti ini sikap Anda tercatat sebagai nasabah bermasalah, tidak sesuai dengan perjanjian, kami masukkan data-data Anda ke Slik OJK. Jika sudah masuk ke Slik OJK, Anda akan dipersulit untuk pinjam dimanapun. Dipikirkan ke depannya ya Bu, ke depannya yang butuh bukan hanya Anda memang tahu jika generasi Anda memang tahu jika generasi Anda sebenarnya debt collector-nya udah stres juga ya kan. Ya, yang masukin verifikasi itu kan syarat dari mereka. Seandainya mereka tidak minta foto KTP dan foto diri kita, wajah kita, verifikasi semuanya, kan kita juga nggak memberikan hal itu kalau hanya sebatas bisa ngajuin pinjaman doang. Kalau sekarang kita berisiko dengan blacklist, ya silahkan lanjutkan. Ya namanya kita juga sudah tidak mampu. Kita harus ngambil resiko itu, ya kan? Tapi sayangnya nama aplikasi nggak ada gitu loh ya. Habis itu lagi di sini, ini tagihan Anda sudah telat, sudah reminder sampai sekarang, sudah telat berhari-hari, masih tidak ada juga kejelasannya. Anda masih niat bayar atau tidak? Jika masih, respon segera agar Anda dapat solusi dari kami. Selagi kamu belum memindahkan data, selagi kami apa kamu sih? Coba lihat dulu, bukan salah mata saya itu kan. Selagi kami belum memindahkan data Anda nantinya ke pihak ketiga yang cara penagihannya Kamsu tidak tahu bagaimana dampak ke depannya. Apa sih yang mereka ketik gitu loh. Mereka mencoba menekan Anda nih. Mereka bilangin sebelum data Anda dipindahkan ke pihak ketiga yang mereka sendiri tidak tahu cara penagihannya seperti apa gitu loh. Dan dampak-dampak ke depannya. Kalau sempat hal itu terjadi ya orang-orang berhentilah bayar pinjol. Kan kayak gitu. Kan sudah ada aturan dari OJK, dilarang menagih menggunakan ancaman, dilarang menagih dengan mempermalukan, dilarang menagih dengan tekanan fisik maupun verbal. Kalau itu dilakukan ya sudah, nasabah wajib berhenti bayar. Apalagi coba melapor ke OJK nggak ditanggapi, lapor API apalagi, ya terpaksa ngambil solusi inisiatif pribadi aja. Benar nggak sih?
Habis itu Anda mau cari masalah dengan perusahaan. Anda pikir itu yang Anda nikmati, uang keluarga Anda yang tidak perlu Anda kembalikan. Tidak ada orang yang mencari masalah dengan perusahaan Anda. Orang sedang berusaha mengumpulkan uang mereka. Jangan Anda tindak seperti itu. Kalau menagih, menagih aja. Kalau ingatkan, ya ingatkan aja. Kalau mereka berisiko, itu urusan dengan perusahaan, bukan urusan dengan debt collector. Ya, uang perusahaan itu bukan yang diberikan cuma-cuma, kewajiban Anda mana. Oke, ini debt collector yang sudah panikan ini. Ya. Habis itu di sini lagi ini beda nomor lagi nih. Saya sensor nama orangnya ya. Penipu berkedok pinjaman, sudah membawa kabur uang perusahaan, lu nggak bayar hutang. Lu hari ini seluruh kontak lu, keluarga lu atau teman lu bakalan gue hubungi, termasuk medsos, FB, IG. Kita pajang foto mengap dan KTP lu ini. Ya, dia ancam Anda itu. Mulai dia dibilangnya Anda penipu yang berkedok pinjaman, sudah membawa kabur uang perusahaan, nggak bayar hutang, seluruh kontak akan dihubungi sama dengan keluarga. Tapi yang jadi pertanyaan, ini pinjol mana? Kan itu yang saya bilangin, itulah yang saya bilangin, terlalu bodoh debt collector itu. Dan teman-teman juga nggak harus ketakutan dengan hal seperti ini. Mereka aja menagih sudah menyembunyikan identitas. Mereka takut, mereka cemas, ya. Dan nggak sewajarnya juga kita sebagai debitur, walaupun kita telat bayar, kita harus takut dengan pesan buta seperti ini, ya. Ketika Anda ketakutan, Anda pengen melakukan pembayaran, kira-kira ke pinjol mana mau Anda bayar ini? Ya, coba dulu dari teman-teman semuanya, pernah nggak mendapatkan chat yang seperti ini? Coba isi di dalam kolom komentar. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya pinjol-pinjol legal itu ketakutan dalam menagih Anda sebenarnya gitu loh. Kalau nggak, ya apa salahnya bayar hutangmu di aplikasi ini, bayar hutangmu di aplikasi ini kan dengan lantang. Jadi ketika orang, woi jangan di-share dulu foto saya ke media sosial, woi jangan hubungi dulu kontak-kontak saya, nanti saya bayar. Dia tahu aplikasi mana yang harus dia bayar. Nggak usah gunakan dua wajah. Satu mencaci maki dengan nomor berbeda, satu lagi dengan prosedur dengan menyebutkan nama aplikasi. Nggak usah dua wajah. Satu wajah aja. Ya, berani nggak debt collector pinjol legal itu? Jangan nanti ketika orang melapor, OJK hanya menumbalkan kepada pinjol ilegal. Pinjol ilegal selalu menyematkan nama aplikasi mereka. Nggak pernah mereka sembunyi-sembunyi seperti ini. Kalau ini kan terlalu bersembunyi gitu loh. Orang ketakutan, makanya saya bilangin teman-teman yang ketakutan, coba dilogikain. Ketika Anda ketakutan, terus Anda cari talangan dana, Anda mau bayar kemana sih? Ke aplikasi mana Anda bayar? Sementara yang melakukan penekanan pengancaman ini tidak menyebutkan nama aplikasi. Makanya ketika kita mendapatkan pesan buta seperti ini, nggak ada gunanya untuk kita takut. Stop menyesali keadaan, stop berpikir yang aneh-aneh. Ya, kita pun nggak bisa menduga-duga, oh ini nggak akan terbukti. Selamanya Anda laporkan chat seperti ini ke OJK, tidak akan pernah ditanggapi. Ya, sedangkan yang sudah ada nama aplikasi aja, itu pun kita lapor ke OJK, ada nama aplikasi, dioper ke IPI. Dari IPI dioper ke pihak aplikasi. Jawaban dari pihak aplikasi setelah kita lakukan investigasi, nomor yang bersangkutan bukan dari anggota kami atau karyawan kami. Sesimpel itukah? Ya. Makanya buat teman-teman, stop ketakutan-ketakutan ketika mendapatkan seperti ini. Kalau Anda tahu nama aplikasinya, kan cuma Anda sendiri yang tahu jatuh tempo hari ini apa, kira-kira dipinjol mana. Kalau Anda tahu, berhenti bayar selamanya. Ya, kalau saya udah ogah ini bayar hal-hal yang beginian. Persetan lah mereka mau BI checking, mau blacklist, terserah. Kalau Anda tahu ini dilakukan oleh aplikasi mana. Ya, kalau Anda tidak tahu, stop untuk ketakutan. Oke? Habis itu lagi ada lagi kacung, wow, dengan nomor, bilang itu sama saudara kau, dia udah jadi buronan pinjol. Selagi dia belum lunasin hutangnya, jangan harap lu juga bisa hidup enak brengsek. Aku akan ganggu kau terus sampai dia bayar, camkan itu. Ya, aplikasinya apa? Ya, inilah kebodohan debt collector yang selalu tidak habis pikir juga gitu loh. Di mana letak berkualitasnya? Coba Anda logikakan, Anda ancam orang seperti itu, oke. Ancaman Anda masuk nih, orang-orang ketakutan, terus dia mau bayar kemana? Coba itu dulu tanyakan ke diri Anda. Ketika dia ketakutan, itu dia harus bayar kemana sih?
Pernah nggak sih debt collector berpikir itu? Atau jangan-jangan Anda dua versi saat itu dalam waktu yang sedikit berbeda aja. Pertama versi jahatnya, yang kedua versi baiknya. Coba teman-teman tandain aja kalau dapat chat seperti ini, kira-kira versi baiknya dari aplikasi mana sih? Ya udah pasti kemungkinan dari situ. Ya kayak gitu aja lagi. Atau kalau enggak, Anda tanya aja berapa nominal hutang saya, nanti Anda sesuaikan kira-kira Anda jatuh tempo di aplikasi mana dengan nominal seperti itu. Kalau enggak, perkara ini kapan mau selesainya? Kita sibuk diancam, kita sibuk dicaci maki, kita nggak tahu nama aplikasinya apa. Ya kan? Habis itu lagi, jika kenal atau bertemu, tolong bantuan kalian karena yang bersangkutan sedang kekurangan uang hingga sampai saat ini hutang yang seharusnya dibayarkan belum dikembalikan. Oke, di sebelah situ. Oke ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kenapa saya ambil hal ini? Bukan konsepnya ingin menakut-nakuti, tidak. Ya. Jadi dalihnya, walaupun itu pesan buta, kita tidak tahu dilakukan oleh aplikasi mana. Saya rasa teman-teman yang telat bayar, yang baru jatuh tempo, pasti paham. Ini dari aplikasi ini dari aplikasi ini. Dan Anda juga bisa pancing berapa nominal yang harus kita bayarkan. Kalau kedok ini tidak terbongkar, kemungkinan ancaman seperti itu akan berlanjut. Dan lagian, walaupun itu tidak berpengaruh, bagi orang yang telat bayar dan baru jatuh tempo di pinjol akan baper juga. Akan ketakutan juga. Walaupun saya menyampaikan di sini, Anda ketakutan itu buat apa sih? Mereka melakukan penagihan, pengancaman, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Anda mau takutnya di posisi mana? Di aplikasi mana gitu loh. Makanya penting untuk kita membongkar kedok-kedok mereka. Dan saya yakin itu akan sulit dan mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi ketika melakukan penagihan-penagihan seperti contoh-contoh yang telah saya sampaikan tadi. Yang jelas buat teman-teman semuanya, Anda pasti tahu itu dilakukan oleh aplikasi mana. Ketika Anda sudah tahu, berhenti bayar pinjol tersebut. Jangan gali lubang tutup lubang. Dan persetan soal BI checking, sampaikan kepada DC-nya itu. Silahkan Anda datang ke alamat saya sesuai yang tertera di aplikasi Anda. Mulai hari ini saya berhenti bayar di aplikasi Anda. Lantangkan seperti itu biar dia panik. Ya, jangan tunjukkan ketakutan Anda. Kalau Anda tunjukkan ketakutan Anda, ancaman seperti itu akan dipakai terus kepada orang berikutnya. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau sudah dapat yang seperti tadi, catat nama aplikasinya, berhenti bayar. Walaupun mereka tidak menyebutkan, pasti Anda paham jatuh tempo di mana, nominalnya berapa. Udah jelas itu dari aplikasi yang sesuai dengan nominal dan jatuh tempo itu. Anda berhenti aja bayar, coret selamanya, stop ketakutannya. Kalau masih di chat-chat seperti itu, kan saya sampaikan, putus komunikasi Anda dengan debt collector, udah. Fokus menjalani hidup. Kalau enggak Anda yang melakukan itu, siapa lagi? Ya, lain hal kalau Anda pengen menikmati teroran pinjol, ya saya juga nggak bisa paksa Anda lebih jauh gitu loh. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini dapat membantu Anda semuanya, dapat meringankan pemikiran Anda, bahwasannya tidak ada yang perlu kita takutkan dengan chat-chat yang seperti tadi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.